Puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita yang boleh hadir pada ibadah judo malam hari ini. Ya, kita bersyukur kita boleh berkumpul dalam ibadah judo. Walaupun keadaan Jakarta yang begitu macet ya, karena kita daerah Tangerang Selatan situ ya, pinggir ya. Pas nyampe Jakarta luar biasa ya, luar biasa macet ya. Tapi puji Tuhan kita boleh berkumpul di sini dengan seberapa yang ada. Tapi malam ini judo yang lumayan banyak sih ya, menurut saya secara pribadi. Tapi kami percaya Tuhan akan terus hantar untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk bersama-sama berjudo. Memang ngambil kata judo ini kayaknya Bapak Gembala nggak sembarangan dulu. Saya pikir ini judo asal-asalan. Tapi memang kita saat ini lagi bergulat dengan keadaan. Ya, bergulat dalam setiap permasalahan yang ada. Dan kita percaya kita pasti jadi pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum masuk dalam firman, kesaksian-kesaksian yang boleh disampaikan, saya tidak berhenti merinding dari awal kesaksian. Baik itu kesaksiannya Ibu Selvi, kesaksiannya Ibu Wati. Bagaimana kita dibedakan sebagai anak-anak Tuhan yang punya kasih. Jadi di saat orang terdekat pun mengecewakan kita, harusnya secara dunia kita balas dengan hal yang mungkin sama dengan yang mereka kerjakan. Itulah yang membedakan, karena kita punya kasih yang begitu besar dalam hidup kita. Karena kita tahu kita punya Allah juga yang penuh kasih. Ya, puji nama Tuhan. Terus semangat, tetap kuat. Mungkin kami keluarga Gembala hanya bisa mengatakan terus semangat, tetap kuat. Karena itu saja kata-kata yang bisa istilahnya membuat kita seperti menaikkan power kita yang saat ini lemah. Dan tidak mengurangi kedekatan kita terus kepada Tuhan. Karena saat-saat akhir ini melekat dengan Tuhan itu memang suatu kebutuhan yang wajib. Ya, saya tidak tahu mengapa Tuhan berikan ayat ini kepada saya dan untuk disampaikan pada malam hari ini. Ini juga saya berdoa Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi rencana dan setiap kehidupan kita, orang-orang percaya tidak akan pernah gagal. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat pada malam hari ini atau pasal yang akan kita baca terambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua ya? Saya bacakan untuk ayat ini. Kita bisa sama-sama menyimak ya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Tidak secara kebetulan ayat ini Tuhan berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Kalau kita melihat pada Ayub pasal 42, ini merupakan pasal terakhir dalam kitab Ayub. Kita mungkin sering membaca atau mendengar untuk cerita Ayub, ataupun mungkin sudah ada yang membaca pasal, maksudnya kitab ini dari awal sampai akhirnya dan sudah tahu cerita dari awal, pertengahan sampai endingnya Ayub ini. Di pasal 42 ini jelas kita tahu di mana Ayub diizinkan Tuhan menghadapi atau mengalami segala sesuatunya, pahitnya kehidupan. Tapi endingnya bagaimana? Baik atau tidak? Happy ending. Diakhiri dengan begitu indahnya, sehingga pada pasal ini dari perikopnya saja saya baca juga sudah gemetar. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Di mana yang kita tahu Ayub adalah merupakan orang yang begitu setia, yang begitu loyal mungkin dalam pelayanan Tuhan, kepada mungkin dalam pekerjaan Tuhan ataupun yang lainnya. Tapi Tuhan izinkan ya menghadapi hal yang begitu berat. Ya, kadang kalau kita merenungkan kembali ya, seberapa banyak perkataan kita ataupun perbuatan kita yang menyakiti Tuhan, mungkin gak terhitung dengan jari kita. Ayub sendiri juga dalam pasal ini mengatakan dia begitu menyesali dengan perkataannya yang begitu kasar dan tajam mungkin ya, istilahnya sampai itu terucap dari mulutnya, seperti kesaksian yang sudah disampaikan sama Ibu Selvi. Secara manusia lumrah ya, kita pasti akan mengeluarkan kata-kata itu. Tapi Tuhan mau, Tuhan itu tahu kita ini anak-anak Tuhan yang handal. Maka dari itu, karena kasih karunia Tuhan ya, karena kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita berpikir lagi, melihat lagi, kita ini sudah terlalu banyak anugerah yang Tuhan kasih bagi kita. Kadang-kadang keadaan juga membuat kita semakin lemah. Kalau kita diperhadapkan dalam suatu permasalahan, kita cerita sama orang, belum tentu dapat saran yang lebih baik. Kompor iya, ya, kompor iya. Mungkin saya juga pernah kayak gitu ya. Sampai saat ini juga mungkin sama ibu suka bercanda gitu saya kompor. Tapi saya bilang Tuhan minta maaf. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di saat ada teman, keluarga ataupun sahabat yang menghadapi begitu permasalahan berat, harusnya kata-kata iman yang dikeluarkan. Contoh seperti kayak sekarang, puji Tuhan, salah satu kebaikan Tuhan dan keberkatan Tuhan Ibu Wati, Bung Andi, terlalu banyak perubahan yang kami lihat. Itu bukan karena kami gembala, itu karena Roh Kudus yang mengubahkan Bung Andi. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seorang pendekar yang begitu mungkin banyak menyakiti hati orang, Tuhan akan ubahkan dengan segampang mungkin dengan hati yang begitu lembut. Karena apa? Karena Tuhan punya kendali dalam kehidupan kita, iya enggak? Kembali lagi dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang di sekitarnya dia, mau mensupport dia kah, membantu dia kah, atau malah meninggalkan dia. Contoh seperti Ayub, di saat dia menghadapi permasalahan, istrinya pun ikut menyudutkan, sampai mencemooh
bilang, sampaikan saja kepada Allah perkataan ini, yang perkataan yang tidak baik. Sampai Ayub saja jangan sampai berkata kepada istrinya, jangan hanya berkat saja atau kebaikan saja yang kamu mau terima, tapi di saat kita mengalami permasalahan ataupun hal-hal yang begitu berat dalam kehidupan kita, kita langsung menyalahkan Tuhan. Ya enggak? Sering. Sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia. Yang mungkin dulu di saat dia kaya raya, banyak duit, semua nempel. Ada uang, abang sayang. Ya. Tapi kalau saya sebagai ibu gembala, dari bapak gembala nggak punya apa-apa, ya. Puji Tuhan, Tuhan izinkan punya apa-apa, ya. Biar kita tetap sama-sama ya Pak Gembala. Kalau dia bilang, saya suka deg-degan gitu ya kalau melihat, karena kalau dia masih kerja, karena saya juga bekerja, jadi saya tahu lah kehidupan kan di luar sana. Tapi saya percaya di saat dia selalu ada di dalam Tuhan, dan saya sebagai istri juga terus mendoakan Bapak Gembala dan jemaat di tempat ini, pemagaran Tuhan itu tetap ada. Ya. Kalau dia bilang gini, gak mungkin saya bisa lihat yang lain, orang ketutupan, benar, karena saya lebih besar daripada yang lain, matanya gak kelihatan yang lain, ya. Tapi kita coba menelaah dalam pasal ini ya, 42. Bagaimana cara Ayub sadar untuk mencabut perkataannya dan dia menyesali perbuatannya. Di saat Ayub itu sadar dan merubah cara pandang, ada pekerjaan besar, ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Kita mau seperti itu? Mau, tetap bertahan, tetap kuat. Manusia punya tubuh yang lemah. Kita bisa lemah karena penyakit, kita bisa lemah dalam keadaan, kita bisa lemah dalam kehidupan ataupun permasalahan yang ada. Tapi percaya, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Makanya terus bawa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi pun masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi di saat saya ada di dalam mungkin dalam permasalahan yang mungkin membuat saya semakin jauh sama Tuhan, roh yang dalam saya bilang, kamu itu bodoh, kenapa kamu masih harus berpikir seperti itu? Itu bukan level kamu sekarang. Kamu harus bisa maju, kamu harus bisa merubah cara pandang kamu. Saya bersyukur Roh Kudus itu selalu menghibur dan menguatkan saya. Jelas pada pasal 42 ini bisa kita ambil kesimpulan. Di Ayub 42 ayat 2 bisa kita baca, Ayub 42 ayat 2a. Kita ambil 2a saja. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Jadi cara pandang Ayub dirubah, dia kembali lagi memandang kalau semua yang terjadi dalam kehidupannya, yang dialaminya, ada satu maksud dan tujuan yang akan Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jangan kita mau minta buru-buru, karena Tuhan lagi mau menikmati prosesnya kita untuk semakin dekat. Benar gak? Ada masalah kita semakin melekat tuh, makin dekat, berdoanya makin panjang. Yang tadinya cuma 2 menit, 3 menit, sekarang bisa pagi berdoa, siang berdoa. Karena apa? Ngelihat perbuatan Tuhan, kita masih bisa hidup aja, masih bisa kuat, masih bisa mengampuni aja, itu udah luar biasa. Betul dia? Amin. Jadi Tuhan mau proses kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang mempunyai mental yang kuat, punya iman yang kuat, mempunyai istilahnya iman yang gak gampang tergoyahkan. Ya, Tuhan mau bentuk kita sebagai apa? Karakter seperti emas. Emas ditimpa, ya kita tahu semakin ditimpa, semakin dibakar, semakin ditimpa, dia akan muncul murni dan mahal harganya.
Amin. Jadi kita rubah cara pandang Tuhan saat kita menghadapi masalah ini. Saya percaya Tuhan ada tujuan yang indah di ujungnya. Pernahkah nggak terpikirkan oleh Selvi? Bapak bertobat, kita nggak pernah tahu caranya Tuhan. 20 tahun dia berdoa. Bapak saya didoakan sama mama saya, mungkin karena kita masih kecil, 30 tahun. Proses yang mungkin nggak sebentar, panjang. Dalam 30 tahun pun dia bertobatnya dia bertobat, dia tahu dia nganter kita sebagai anak-anaknya ke gereja, nganter istrinya, cuma numpang nunggu di depan, sama kayak Bung Andi, nggak beda jauh ya, kayak dulu ya. Tapi di saat Tuhan tarik, Tuhan pulihkan, Tuhan ubah dia, bapak saya sekarang ke gereja bisa 2 kali seminggu. Saya aja sampai bingung, sampai istilahnya kami aja anak-anak kan kadang pagi ke gereja, siang ke sini, sore mau ikut lagi. Tapi kan kita suka mikir, Pak udah tua, ya. Tapi karena dia berpikir rohnya masih muda, ya, rohnya masih berkobar-kobar, ya. Tapi kami percaya Tuhan terus sehatkan dia, ya. Jadi nggak sampai di situ saja Tuhan mau bekerja, ya. Iblis pun nggak sampai situ aja bekerja, itu yang harus kita hati-hati. Di saat iblis bekerja lebih dahsyat, kita percaya Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih dahsyat dari mereka. Amin. Lalu yang kedua, apa yang merubah cara pandang Ayub? Masih di ayat yang kedua, yang bagian B, tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tuhan tidak akan memberikan permasalahan ataupun problem dalam kehidupan kita itu di luar dari kemampuan kita. Betul nggak? Pasti. Kalau kita bisa baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Itu ayat yang sering kita baca. Ya, Mazmur. Coba kita buka. Ya. Ada yang sudah dapat? Mazmur 23 ini ayat ada lagunya juga kan ya? Bisa dibantu dibacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bapak Dipo bisa baca? Oh. Atau yang Alexa, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Amin. Dia adalah gembala yang begitu baik, yang akan menjaga dalam kehidupan kita. Jadi kita percaya Tuhan sanggup. Jadi jangan sampai kita bilang, gak mungkin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup. Asalkan kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan kita tetap berharap dan percaya kalau Tuhan akan menyambungkan segala sesuatunya, membuat kita tetap kuat. Ya. Lalu cara pandang yang terakhir dari Ayub, dia percaya kalau rencana Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ketika Tuhan merubah cara pandang kita, untuk kita tetap kuat dalam prosesnya Tuhan, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita.
bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Mungkin berapa banyak rencana yang kita sudah siapkan, tapi belum ada yang Tuhan izinkan itu terjadi. Tetaplah sabar, tetaplah kuat. Rubah cara pandang kita. Jangan kita berpikir pandang kita, Tuhan nggak sayang sama kita kayaknya. Tuhan kayaknya, mungkin saya udah terlalu banyak dosa. Ya benar, Tuhan ini datang ke dunia ini mencari orang berdosa, bukannya orang suci mah udah di surga. Ya, kalau kita sudah ada waktunya, kita sudah akan diangkat dan tidak menggunakan tubuh yang lama. Itu benar-benar kita sudah ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Makanya iblis itu paling demen mengintimidasi kita di saat lu aja masih ngambil. Di saat kita mau bertobat ada aja gitu. Penting dalam nama Yesus saya mau berubah. Dalam nama Yesus saya mau berubah. Karena apa? Karena saya mau hidup saya, keluarga saya, Tuhan ubah, Tuhan pulihkan. Dan orang-orang yang mungkin mencibir kehidupan kita, dia akan lihat, emang beda ya anaknya Tuhan itu ya. Benar gak? Gak usah kita yang bela, gak usah pakai mulut kita untuk membela kita. Tuhan yang bela sendiri. Percaya. Di saat Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya, pada pasal 42 ayat 10 kita baca, Tuhan lakukan perubahan yang dahsyat. Tuhan ambil semua apa yang Ayub punya. Tuhan izinkan banyak hal yang diperhadapkan oleh Ayub. Tapi di saat Ayub menyesali, mencabut perkataannya, pada pasal 42 di ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa, dia sendiri dalam keadaan lemah masih bisa mengampuni, memberikan doanya kepada orang-orang yang mengecewakan dia. Jadi dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Dahsyatnya Tuhan. Mungkin jangan kita hitung secara materi, tapi hal yang lain. Mungkin Tuhan nanti akan izinkan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati. Amin ya. Karena berkat itu bukan hanya materi. Dengan sekarang Bapak, Ibu ya bisa bernafas, masih bisa sehat. Tante Jubaide masih bisa dikasih izin Tuhan untuk melihat cucu. Itu berkat loh. Jadi berkat jangan distandarkan dengan harta, dengan materi. Betul nggak? Di ayat yang 12 bagian A, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Nggak berhenti di situ saja loh, nggak 2 kali lipat saja. Tapi Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari dalam hidupnya yang dahulu. Amin. Berkat Tuhan nggak sampai di situ saja, nggak 2 kali lipat. Tapi selanjutnya anak-anaknya semuanya ada dalam keberkatan Tuhan. Kita mau ada di dalam rencananya Tuhan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana kita mungkin banyak kegagalan, tapi kita percaya di saat kita merubah cara pandang kita, Tuhan izinkan segala sesuatunya boleh ada dalam kehidupan kita. Ingat, pertama, Tuhan punya satu tujuan. Tuhan sanggup dan ada rencana besar yang Tuhan siapkan yang tak pernah kita pikirkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya
kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya, dan kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terpujilah nama Tuhan. Kita ambil waktu untuk berdoa, terus bawa orang-orang yang kita kasihi, terus kita lepaskan pengampunan. Karena di saat kita beri pengampunan, yang dirubah adalah siapa? Diri kita sendiri. Dan percaya, di saat kita tetap kuat, kita tetap tahu Tuhan dalam kehidupan kita, ada satu jaminan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.